Dampak negatif pada olahraga. Yang pertama, kelelahan. Olahraga berlebihan membuat tenaga habis terkuras dan tubuh akan merasa lemas, mual, bahkan bisa mengalami sindrom kelelahan kronis. Yang kedua, nyeri otot. Olahraga terlalu lama dan akan membuat tubuh kesakitan, sendi, tulang, dan beberapa anggota tubuh lainnya akan merasa nyeri bahkan cedera. Yang ketiga, sakit punggung. Terutama olahraga yang memperberatkan otot punggung seperti angkat beban dan lain-lain akan memberikan tekanan yang besar pada tulang punggung. Yang keempat, susah tidur. Olahraga yang berlebihan justru dapat mengakibatkan kamu susah tidur dan insomnia. Berolahraga terlalu banyak membuat tubuh merasa stres dan membuat memproduksi kortisol yang berlebih sehingga tidak mengantuk dan sulit rileks apalagi tidur. Dampak negatif selanjutnya yaitu sakit punggung. Terutama jika kamu melakukan olahraga yang melibatkan banyak otot punggung seperti angkat beban, sit-up, dan lain-lain, akan memberikan tekanan yang besar pada tulang punggung sehingga menyebabkan sakit punggung tersebut. Dampak negatif olahraga secara jangka panjang yaitu yang pertama, melemahnya sistem kekebalan tubuh. Tubuh akan memulihkan dirinya sendiri dari kelelahan setelah berolahraga saat kamu istirahat di malam hari. Tapi jika kamu kecanduan berolahraga yang akhirnya menyebabkan susah tidur di malam hari, maka lama-kelamaan sistem kelemahan tubuh akan menurun. Akibatnya kamu jadi mudah terserang batuk, nyeri kepala, demam, dan bahkan berbagai penyakit lainnya yang lebih berat. Yang kedua yaitu osteorisis. Disebut juga sebagai penyakit degenerasi kulit. Osteorisis menyebabkan pembengkakan sendi-sendi di dalam tubuh. Salah satu faktor yang menyebabkan masalah kesehatan tersebut adalah terlalu banyak berolahraga. Yang ketiga yaitu tidak baik bagi kesehatan jantung. Berdasarkan penelitian para ilmuwan dari Jepang, olahraga dengan intensitas yang tinggi dapat menyebabkan risiko kematian akibat serangan jantung atau stroke pada orang yang mengidap penyakit jantung. Selain itu, olahraga yang berlebihan juga dapat melemahkan jantung. Jika kamu tidak mengimbanginya dengan mengonsumsi cukup nutrisi, maka kamu pun beresiko mengalami gagal jantung. Gangguan menstruasi. Khusus untuk para wanita, tubuh yang kelelahan setelah berolahraga secara berlebihan dapat membuat siklus menstruasi terganggu. Jika hal ini berlangsung lama, maka bukan tidak mungkin risiko kemandulan meningkat. Gangguan seksual pada pria, khusus untuk para pria. Olahraga yang terlalu intens bisa memicu terjadinya hipogonadisme, yaitu kondisi ketika hormon seksual yang dihasilkan oleh kelenjar seksual berada di bawah jumlah normal. Akibatnya pria akan mengalami kesulitan ereksi hingga infertilitas karena testis tidak dapat memproduksi jumlah sperma yang cukup. Tubuh yang kelelahan akibat olahraga berlebihan juga bisa menurunkan gairah seksual pria. Jadi sebaiknya lakukan olahraga dalam batas normal, misalnya selama 15 menit, 30 menit, atau sejam setiap hari, atau 3 kali dalam seminggu. Dampak positif. 1. Mengurangi risiko penyakit jantung. Berhentilah dari ketergantungan obat dan kurangi risiko penyakit jantung dengan cara alami. Bahkan, pada pasien yang sudah menderita stroke, rutin dengan aktivitas fisik lebih efektif daripada terapi dengan obat. 2. Meningkatkan fungsi otak. Manfaat olahraga secara teratur dapat meningkatkan konsentrasi, kreativitas, dan kesehatan. Dengan berolahraga, jumlah oksigen di dalam darah akan meningkat sehingga memperlancar aliran darah menuju otak. Yang ketiga, mengurangi stres. Manfaat olahraga dapat membantu mengatasi emosi dan mengurangi kegelisahan sehingga mengurangi stres. Secara teori, olahraga menyebabkan tubuh bereaksi termasuk otak. Sebagai responnya, maka otak akan melepaskan banyak hormon
termasuk endorfin dan neurotransmitter yang bisa mempengaruhi suasana hati. Yang keempat, tidur lebih baik. Jika Anda tidak bisa tidur, berolahraga dapat membantu Anda tidur lebih baik. Manfaat olahraga membuat Anda lebih segar di siang hari dan tidur nyenyak pada malam hari. Olahraga juga memperbaiki kualitas tidur. Dengan berolahraga, kita dapat meningkatkan kekebalan tubuh, memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk melawan kanker di masa depan, hingga dapat mengurangi risiko terkenanya kanker. Dan manfaat berolahraga teratur dapat melindungi tubuh dan menjaga tubuh untuk tetap sehat untuk menjalani hidup yang lebih lama. Itu adalah manfaat dari olahraga teratur. Jadi sebelum saya jelaskan lebih lanjut seperti apa latihan untuk teman-teman, akan saya jelaskan ada 2 tipikal ya yang sangat berpengaruh terhadap fat loss. Itu yang pertama yaitu tipikal latihan aerob. Jadi tipikal latihan aerob itu berarti kegiatannya, latihannya itu membutuhkan oksigen. Entah itu kita senam aerobik, entah itu zumba, entah itu muay thai, entah itu high intensity training lainnya seperti calisthenics, entah itu functional training dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua yaitu pola anaerob. Pola anaerob itu berarti mengoptimalkan sistem metabolisme tubuh kita tanpa menggunakan atau tanpa bantuan oksigen. Jadi ibaratnya kita berdiam diri gini saja tanpa melakukan aktivitas yang cukup besar, itu sudah bisa optimal dalam fat loss ya. Jadi yang pertama ada aerob, terus kemudian yang kedua anaerob. Oke, lalu selanjutnya itu kategori pola latihannya akan saya bagikan sesuai dengan usia. Yang pertama itu adalah 20 tahun, yaitu baik itu 20 tahun ke bawah. Yang kedua itu 30 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun. 50 tahun, 60 tahun juga masuk dalam kategori 50 tahun itu, 50 tahun ke atas. Lalu pola latihan seperti apa teman-teman yang efektif? Yang pertama, untuk teman-teman yang punya usia 20 tahun, jadi 20 tahun ke bawah, entah itu 17, 18, hingga 20 tahun, itu olahraga yang tepat untuk fat loss adalah yang memiliki kategori aerob. Jadi pure aerob dengan tipikal latihannya yaitu high intensity interval training. Baik itu teman-teman yang suka Muay Thai boleh Muay Thai, boxing boleh, terus kemudian ada yang fungsional training boleh, lari sprint boleh, bersepeda angin, sepeda balap juga boleh, sepak bola, futsal, volley. Ini sangat cocok untuk teman-teman yang memiliki usia 20 tahun ke bawah. Yang berikutnya yaitu usia 30 dan 40 tahun. Pola latihannya yang tepat untuk fat loss yaitu adalah kombinasi antara aerob dan anaerob. Aerob ini yang diambil adalah pola latihannya semi high intensity interval training. Jadi bukan pure ya. Jadi bukan pure high intensity interval training tapi semi high intensity interval training. Dan juga yang kedua yaitu anaerobnya adalah pola latihan otot. Jadi yang pertama itu semi high intensity interval training, terus kemudian yang kedua itu latihan anaerob atau latihan otot. Nah, teman-teman ini yang untuk usia 30 tahun dan 40 tahun ini materinya ini sama seperti yang ada di metode fat loss lifestyle combine yaitu home workout. Home workout yang ada di lifestyle combine ini merupakan kombinasi antara semi high intensity interval training dan juga latihan otot yaitu anaerob. Terus kemudian yang berikutnya untuk usia teman-teman yang usia 50 tahun ke atas ini yang sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi teman-teman yang memiliki usia 50 tahun ke atas ini sangat tidak relevan latihan dengan tipikal yang aerob atau yang apalagi yang high intensity interval training. Kenapa seperti itu? Jadi begini teman-teman, ada tabel namanya tabel untuk heart rate. Ketika kita masuk usia 20 tahun maka kita memiliki heart rate maksimumnya yaitu 200 beat per minute, sedangkan akan masuk ke zona pembakaran lemak yaitu 160 beat per minute. Nah, pada usia 30 tahun maksimum heart rate-nya adalah 190 beat per minute. Fat burning zone-nya atau masuk ke zona pembakaran lemak yaitu 152 beat per menit. Semakin bertambah usia maka semakin menurun juga. Pada usia 40 tahun maksimum heart rate-nya adalah 180 beat per menit. Fat burning zone-nya adalah 144. Nah, kalau kita masuk ke usia 50 tahun maksimum heart rate-nya adalah 170 dan fat burning zone-nya yaitu 136 beats per minute. Nah, untuk usia 50 tahun ke atas ini karena memiliki fat burning zone yang cukup rendah, pola latihan yang high intensity interval training itu sangat tidak relevan teman-teman ya. Jadi sangat tidak relevan latihan dengan tipikal high intensity interval training. Jadi yang dioptimalkan adalah latihan
ada metode anaerob. Anaerob itu berarti total yang bekerja adalah metabolisme dalam tubuh kita. Jadi seperti kita menggunakan latihan otot atau latihan beban. Jadi untuk teman-teman yang memiliki usia 50 tahun ke atas, sangat saya sarankan mengoptimalkan fat loss-nya dengan latihan angkat beban atau nge-gym. Tapi dengan catatan untuk teman-teman yang masih belum berpengalaman sama sekali, harap didampingi oleh personal trainernya karena itu cukup memiliki risiko. Tapi akan lebih berisiko lagi ketika orang yang usianya 50 tahun ke atas latihannya menggunakan latihan yang aerob atau high intensity interval training. Jadi untuk teman-teman yang memiliki usia 50 tahun ke atas, baik itu 50 tahun hingga 60 tahun, itu sangat disarankan untuk mengurangi latihan yang memiliki tipikal aerob, apalagi yang high intensity interval training. Kenapa? Karena pada usia 50 tahun atau 60 tahun ini memiliki risiko yang cukup besar. Resikonya yaitu adalah satunya penyumbatan pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu sudah tidak selancar seperti orang yang masih muda. Terus kemudian ada risiko pengeroposan tulang, risiko pengapuran sendi dan segala macamnya. Jadi pada usia 50 tahun ke atas itu mengurangi pola latihan yang memiliki tipikal aerob, apalagi high intensity interval training. Justru perbanyaklah metode latihan atau pola latihan yang anaerob, salah satunya itu angkat beban atau gym. Dengan latihan angkat beban atau gym ini, teman-teman yang memiliki usia 50 tahun hingga 60 tahun ini memiliki potensi untuk melatih otot, melatih tulang, dan juga melatih sendinya supaya mengurangi resiko osteoporosis dan juga pengapuran sendi. Selain itu juga menambah massa otot kita supaya otot yang ada di tubuh kita itu bisa lebih kuat menopang tubuh kita. Dan juga ketika kita melakukan angkat beban, metabolisme di tubuh kita itu akan bekerja lebih baik, apalagi terutama di pembakaran lemak. Jadi ketika kita misalkan latihan pagi ini dengan melakukan angkat beban, maka proses pembakaran lemak itu bisa terjadi hingga 1 kali 24 jam. Even teman-teman nanti malam tidur itu sedang proses pembakaran lemak yang cukup tinggi teman-temannya. Tapi ingat untuk teman-teman yang masih belum pernah nge-gym sama sekali atau belum pernah latihan sama sekali, harus didampingi oleh personal trainer yang berpengalaman. Jadi jangan asal angkat beban ya, karena kalau asal angkat beban itu berisiko. Kenali usia teman-teman, kenali kebutuhan teman-teman, tubuhnya itu yang dibutuhkan itu apa, kemampuannya itu seperti apa. Jadi jangan asal latihan. Jangan sampai orang yang usia 50 tahun atau 60 tahun yang memiliki kualitas fisik yang lebih rendah daripada orang yang usia 20 tahun tapi dipaksakan latihan yang sama dengan usia yang 20 tahun. Ini sangat berisiko. Teman-teman kenali pola latihannya yang tepat untuk masing-masing usia. 20 tahun seperti apa, 30 tahun, 40 tahun seperti apa, dan 50 tahun seperti apa, supaya tubuh kita bisa lebih optimal dalam pembakaran lemak dan juga memiliki metabolisme yang lebih baik dari yang sebelumnya. Baik teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video. Cedera olahraga. Cedera otot pergerakan kaki biasanya hal ini disebabkan oleh peregangan berlebihan atau robekan pada urat, pita jaringan yang menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya, tendon, jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang atau otot. 2. Cedera tulang kering. Cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada betis dan tulang kering bagian atas. Cedera tulang kering atau shin splints terjadi karena peradangan pada otot dan biasanya terjadi pada siapapun. Umumnya cedera tulang kering terjadi saat Anda berlari atau melompat. Penyebab yang paling sering ditemui adalah ketika Anda meningkatkan intensitas aktivitas fisik secara tiba-tiba, misalnya mempercepat laju jogging. 3. Nyeri pinggang. Nyeri pinggang atau cedera punggung banyak dialami oleh Anda yang mengangkat beban, bersepeda, atau bermain golf, tenis, dan bisbol. Biasanya, rasa nyeri akan muncul di bagian pinggang atau punggung bawah. Nyeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal seperti syaraf terjepit, tendon atau otot sobek, dan herniated disc. Ini adalah tanda bahwa olahraga yang sedang Anda jalani sudah terlalu berat bagi tubuh dan Anda membutuhkan istirahat. Keempat, cedera bahu. Bahu adalah bagian yang rawan cedera apabila Anda melakukan olahraga seperti berenang, push up, bulu tangkis, atau bisbol di mana sendi bahu menjadi tumpuan pergerakan lengan Anda. Pergerakan sendi bahu yang berulang-ulang secara intens akan menyebabkan otot-otot bahu kelelahan dan membengkak atau sobek. 7. Cedera siku.
Bagi Anda yang sering berolahraga seperti bulu tangkis, tenis, golf, voli, atau angkat beban, berhati-hatilah supaya tidak mencederai siku Anda yang sering menjadi tumpuan. Cedera siku terjadi karena peradangan otot yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Anda pun akan merasakan sakit ketika menggerakkan dan mengangkat lengan atau tangan. 8. Cedera Achilles tendon. Jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi pada otot tumit hingga betis Anda. Olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan lari meningkatkan resiko Anda mengalami Achilles tendinitis. Anda akan merasakan nyeri pada tumit atau betis yang disebabkan oleh robeknya tendon. 9. Cedera hamstring. Saat Anda merasakan sensasi nyeri seperti otot Anda ditarik pada bagian belakang paha, ini berarti Anda mengalami cedera hamstring. Jenis cedera olahraga ini bisa melukai siapapun dan biasanya terjadi karena kurang pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Menangani cedera hamstring ini mirip dengan cedera otot lainnya. Cukup mengompres dengan es dan istirahatkan selama beberapa menit.